Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, lanjut pembahasan yang berikutnya yaitu baqiyatul mansubat, al-mansubat yang lainnya. Baik, ini sudah penghujung pembahasan tentang al-mansubat dan ini pun sebenarnya sudah dibahas. Baik, qala berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana dan akhwatnya, wasmu inna wa akhwatiha, isim inna dan akhwatnya, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati. Ya, sungguh telah berlalu penyebutan keduanya pada al-marfu'at, ya, khabar kana dan juga isim inna. Ini masuk mansubat, tetapi karena dia masuk dalam penjelasan juga marfu'at, sudah dijelaskan dalam al-marfu'at. Wa kadzalika at-tawabi'u, demikian juga at-tawabi' faqad taqaddamat hunaka. Tawabi' apa saja yang masuk tawabi'? Na'at atau taukid, badal. Ini juga sudah berlalu di sana, yaitu dalam pembahasan al-marfu'at. Ya, khabar kana sudah selesai dah. Dia nasab, isim inna juga nasab dan juga tawabi. Baik, berkata Asy-Syarih rahimahullahu taala, aqulu, saya katakan, al-hadi asyara minal mansubat, yang ke-11 dari al-mansubat itu adalah khabaru kana wa akhwatiha, khabar kana dan akhwatnya, wasmu inna wa akhwatiha, isim inna dan akhwatnya. Fal awwalu, maka yang pertama, nahwu, contohnya adalah, jadi fal awwalu yang pertama, contohnya kana syekhu syaban, kana asy-syekhu syaban, jelas ya di situ, syaban khabar kana, dia nasab. Ya, syekh itu dulunya pemuda. Ya, orang yang tua. Syekh itu dulunya adalah seorang pemuda. Wa qauluhu atau qaulihi ta'ala, dan juga contohnya firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu bihim alima. Baik, faqulun min syaban wa aliman khabarun likana, khabar kana mansubun biha, dia dinasab dengannya, dengan kana, wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah pada akhirnya. Kemudian watsani nahwu inna zaidan qa'imun, inna zaidan qa'imun, insyaallah jelas ya. Wa qaulihi ta'ala, inna syirka la zulmun 'adzim, inna syirka la zulmun 'adzim. Wa kullun min zaidan wa syirka ismun li inna mansubun biha, wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa qad taqaddama al-kalamu 'alaihima mustawfa fi babaihima, dan sungguh telah berlalu ya pembahasan keduanya, mustawfa fi babaihima, itu secara lengkap di dua bab keduanya. Ya, maksudnya pada dua bab ini ya sudah disebutkan pembahasannya itu lengkap. Ats-tsani asyara, yang ke-12, na'tul mansubi, na'at dari yang mansub. Kalau ini jelas tadi, kalau khabar kana ya nasab, khabar atau isim inna dia juga mansub, ya dinasab. Nah, sekarang yang berikutnya yang ke-12 adalah na'tul mansubi, ya. Jadi kalau yang masuk pada marfu'at itu na'at yang marfu'. Nah, sekarang na'at yang mansub, na'tul mansubi, na'at dari yang mansub. Nahu ra'aitu Zaidan al-aqilah, saya melihat Zaid yang berakal. Au al-aqilah abuhu, atau yang berakal abuhu, ayahnya. Ini na'at apa namanya?
Yang pertama Zaidan al-aqilah na'at hakiki. Yang kedua na'at al-aqilah bisababi. Apa bedanya? Yang hakiki itu menjelaskan yang makrifat. Apa itu? Apa yang itu nampak bedanya? Apa bedanya? Nampak tak? Ingat tak? Ra'aitu Zaidan al-aqilah. Al-aqilah dia merofakkan damir mustatir di situ dia. Kalau abuhu di situ jelas fa'il dari al-aqil. Aqil isim fa'il beramal seperti amalan fi'il. Ingat tak? Fa kullun min al-aqil wal aqila abuhu. Ya, wajar kalau demikian wajar. Nanti kan murajaah lagi. Apalagi kalau kemudian diajarkan ya ilmunya semakin mantap, semakin kokoh. Nah, fakulun maka setiap dari al-aqil wal aqil abuhu na'atun li Zaidan. Dia na'at dari Zaid, wa na'atul mansubi na'at dari isim yang mansubun mithluhu. Dinasab semisalnya. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhiri. Insyaallah jelas ini. Kemudian ats-tsalitsah asyara al-ma'tufu 'ala al-mansubi. Yang ke-13 yang ma'tuf kepada yang mansub. Nahu la tadrib Zaidan lakin amran. Nah, jelas insyaallah ya. Fa amran ma'tufun 'ala Zaidan wal ma'tufu 'ala al-mansubi mansubun mithluhu wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Ar-rabi'a asyarah yang ke-14 taukidul mansubi, taukid dari yang mansub. Nahu ra'aitu Zaidan nafsahu. Fa nafsahu taukidun li Zaidan. Wa taukidul mansubi mansubun mithluhu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Wa nafsa mudafun wal ha mudafun ilaihi. Insyaallah juga jelas ini. Kemudian al-khamisah asyara yang ke-15 al-badalu minal mansubi, badal dari yang mansub. Nahu akaltu ar-raghifa thuluthahu. Ini contoh-contoh juga semuanya sudah lewat ya. Akaltu ar-raghifa thuluthahu. Nah di situ fa thuluthahu badalun min ar-raghif wa badalul mansubun mithlu, karena ar-raghifnya mansub maka badalnya juga mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Wa qad taqaddamal kalamu ala hadhil arba'ati fi abwabiha mustawfan walhamdulillah. Dan sungguh kata beliau pembahasan tentang 4 hal ini itu telah berlalu secara lengkap di babnya. Ya sudah lewat semua di sini. Walhamdulillah. Jadi beliau di sini hanya mengingatkan kembali ya secara global terkait dengan empat hal ini karena pembahasannya sudah lewat ya. Kenapa disebutkan kembali di sini? Karena memang ya terkait dengan al-mansubat ya kan? Karena terkait dengan kana ada isimnya, ada khabarnya. Kalau isimnya marfu, khabarnya mansub. Begitu juga inna. Ya, baik. Alhamdulillah selesai baqiyatul mansubat. Sekarang masuk yang berikutnya. Nah, ini pembahasan terakhir yaitu al-makhfudat. Al-makhfudat yaitu isim-isim yang dikhabat atau dijar. Baik, qala berkata Ibnu Ajurrum, babul makhfudati minal asma'i, bab al-makhfudat minal asma' yang dikhabat dari isim. Jadi isim-isim yang dikhabat. Al-makhfudatu thalathatu anwa'in. Al-makhfudat isim-isim yang dikhabat itu ada 3 macam. Makhfudun bil harfi yang dikhabat dengan huruf, wa makhfudun bil idafati yang dikhabat dengan idafah, wa tabi'un lil makhfudi dan juga yang mengikuti yang dikhabat. Ya, yang artinya apa? Masuk yang 4 tadi. Ya. Kalau dia taukid artinya dia taukid bagi yang khabat. Kalau dia badal dari yang
khafat. Kalau dia maktub kepada yang khafat, ya kalau dia naat dari yang di khafat. Baik. Jadi ada 3 di sini. Ya, ada yang di khafat dengan huruf, di khafat dengan idhofah, dan tabi' lil mahfud. Ini juga sudah selesai semua sebenarnya pembahasannya kan. Selesai, sudah kita pahami. Ya tidak? Baik, berkata Asy'ari rahimahullahu taala, al-mahfudatu 'alal masyhuri. Nah, ini perhatikan, ini ada tambahan faedah bagi kita, ada tambahan faedah. Yang pertama kita pahami tadi ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Nah, sekarang kata beliau al-mahfudat 'alal masyhur. Ini menurut pendapat yang masyhur, ya. Yang masyhur itu mahfudat itu tanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 macam, ya. Yang masyhur, ya. Itu adalah pendapat yang menyatakan mahfudat itu ada 3 macam. Al-awwalu mahfudun bil harfi. Pertama yang dikhafat dengan huruf, wa huwa al-aslu, dan dialah yang asal. Asalnya dikhafat itu dengan huruf. Walihada qaddamahu, karena inilah al-musannif itu mendahulukannya, ya kan, mahfudun bil harfi, karena mahfudun bil harfi itu adalah asalnya. Wa mithaluhu marartu bi Zaidin, ya, fa Zaidin mahfudun bil harfi wa huwa al ba. Insyaallah jelas. Ats-tsani mahfudun bil idafati. Yang kedua yang mahfud bil idafah. Nahwu jaa ghulamu Zaidin. Jaa ghulamu Zaidin, yang dikhafat dengan idafah. Jaa ghulamu Zaidin, telah datang ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Nah, fa Zaidin mahfudun bil idafah. Wa hiya nisbatul awwal li tsani. Yang namanya idafah itu adalah menyandarkan yang pertama kepada yang kedua. Disandarkan ghulam yang pertama kepada atsani, yaitu Zaid. Wa hadzal qaulu dhaifun. Nah, kata beliau ucapan ini dhaif, ya, pendapat ini dhaif. Was-sahih annahu mahfudun bil mudhaf. Ini kan ada istilah mahfudun bil idhafah, ada mengistilahkan mahfudun bil mudhaf. Nah, cuman kata pensyarah di sini yang menyatakan mahfudun bil idhafah itu adalah lemah. Yang sahih adalah mahfudun bil mudhaf. Ya. Wa huwa ghulam, yaitu ghulam, la bil idhafah, dengan mudhafnya itu tadi. Bukan dengan idhafah. Ya, dengan penyandarannya, bukan dengan idhafahnya, tetapi dengan mudhafnya. Mudhafnya itu yang kemudian menghafatkannya. Baik, al-muhim ini tidak terlalu kemudian jadi permasalahan, ya, sehingga kemudian tidak juga kita nyatakan salah, harus dinyatakan mahfudun bil mudhaf. Ya, ini menyatakan dengan istilah bil idhafah ataupun dengan bil mudhaf, ya, intinya sama saja. Ya, intinya sama. Intinya kata yang kedua yang menjadi tempat sandaran tersebut dia mahfud, ya, di khafat atau di jar. Baik. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga mahfudun bit-tabaiyah. Ya, bit-tabaiyah, yang di khafat dengan tabaiyah, yaitu karena apa? Mengikuti. Baik. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin al-aqili. Baik, marartu bi Zaidin al-aqili. Fal aqili na'tun li Zaidin wa na'tul mahfudi mahfudun mithluh. Dia di khafat yang semisalnya. Walladzi amila fihi, ya, al-khafda huwa tabaiyatuhu li Zaidin, yang kemudian beramal khafat padanya
huwa adalah tabaiyah li Zaidin, yaitu dia mengikuti Zaid. Jadi yang beramal itu beramal sehingga kemudian dia itu dikhopat adalah tabaiyah li Zaid, karena ngikuti kan. Ini yang kita pelajari kan, al-aqil kenapa dia di situ al-aqil tadi kenapa dia dikhopat, karena ngikuti Zaid. Ya, artinya dihafal dengan tabaiyah. Wa hadzal qaul dhaif aidan. Namun kata pensyarah juga ini adalah juga pendapat yang lemah. Wa sahih annahu maqudun bil harfi alladhi khafadul madbu'ah. Ini. Baik, perhatikan. Ada lagi faedah tambahan. Yang sahih bahwasanya dia itu ya dikhopat dengan huruf alladzi khafadul matbu'a, yang mengkhofatkan matbu'nya. Jadi al-aqili itu tetap yang mengkhofatkannya adalah huruf yang mengkhofatkan Zaid, ya, yang mengkhofatkan Zaid. Jadi ini penting memahami hal-hal yang demikian, ya. Ketika kita menyatakan al-aqili, dia itu apa? Khafat mengikuti Zaid, ya jelas sudah kita pahami. Dan mana amilnya? Yaitu amilnya adalah waladhi, yang beramal itu adalah tabaiyah, dia mengikuti. Kemudian kalau ada yang menyatakan yang mengkhafatkan al-aqili adalah huruf, ya kan, mungkin tidak terbayang juga kan sebelum belajar ini, ya, tidak mengkhafatkan al-aqil tuh huruf tuh Zaid kan. Tetapi ternyata memang ada pendapat yang menyatakan demikian. Bahkan pensyarah menyatakan yang sahih itu yang mengkhafatkannya adalah huruf yang mengkhafatkan matbu'nya, yaitu man'utnya di situ. Ya. Baik. Fahuwa mahfudun huna bil ba, maka dia dikhafat di sini dengan ba. Jadi al-aqil itu dikhafat dengan ba allati khafadat Zaidan, yang telah mengkhafatkan Zaid, la bit tabaiyati, bukan dengan at-tabaiyah. Nah, ini tambahan faedah. Kalau demikian belajar meningkat, semakin luas wawasan. Demikian, ya. Tidak gampang menyalahkan orang, karena bisa jadi memang ilmu kita yang belum sampai. Antum baru belajar misalnya Jurumiyah belum banyak atau belum luas pembahasannya, ya mungkin akan mendapati kok seakan-akan pendapat orang ini kok ganjil sekali, menyatakan ini dikhapat dengan huruf mana, ya kan? Atau kemudian tadi menyatakan mahfud dengan mudhaf karena tahunya dengan idhofah misalnya. Tapi dengan bertambahnya ilmu, ya maka wawasan pun semakin luas, ya, dan tidak kemudian tergesa-gesa dalam banyak hal, ya, bukan hanya dalam pembahasan nahwu saja. Baik. Kemudian falhasilu, kesimpulan mimma taqaddama, dari apa yang telah berlalu, annal mahfudhati qismani faqat, bahwasanya mahfudat itu ada dua macam saja, mahfudun bil harfi wa mahfudun bil mudhaf. Nah, cuman perhatikan di sini. Jadi ya, yang masyhur 3. Jadi tidak kita salahkan toh. Mahfudun bil harfi, mahfudun bil idhofah, dan tabi' lil mahfud. Ya. Kemudian kita pun sudah paham bahwasanya ada juga yang menyatakan bahwasanya al-mahfudat itu ada dua. Cuma dua. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil mudhaf, ya. Sedangkan juga istilah tadi bil mudhaf ada yang menyatakan bil idhofah. Kemudian dengan menyatakan dua artinya menghilangkan tabi' lil mahfud, artinya mahfud bit tabi'iyah, ya, pada na'at yang mengkhafatkannya, artinya masuk kepada mahfudun bil harfi di sini. Ya, untuk yang tabi'iyah toh. Yang tabi'iyah itu kan masuk, artinya kalau cuma dibagi menjadi dua, dia masuknya ke bagian mahfudun bil harfi, toh? Paham?
Baik, kemudian tanbihun, catatan penting, ada punya antum? Ada. Al-khabdu ibaratul kufiyyin wal jarru ibaratul basriyyin. Jadi khabat itu ungkapan kufiyun, kalau jar itu ibarah basriyun. Ya. Baik, jadi Ibnu Ajurum mengikuti mazhabnya mana? Mazhabnya ahli Kufah atau ahli Basrah? Kufah loh, karena dari ungkapan khabat. Ya toh. Nah, cuma perhatikan kata beliau, wa muaddahuma wahidun, dan pengertian keduanya, muaddah itu pengertian, makna. Pengertian atau makna keduanya, yaitu khabat ataupun jar, itu wahidun, satu, sama. Pengertian keduanya sama. Wala musyahata fil istilah, dan tidak ada pertentangan dalam istilah. Mau pakai khabat mau pakai jar, tidak ada pertentangan karena maknanya, pengertiannya sama. Ya. Wa hadzal tanbihu qad taqaddama fi alamatil ismi. Dan catatan ini atau peringatan ini telah berlalu pada tanda-tanda isim. Wa a'adtuhu, dan saya mengulanginya. Ada asalnya, ada, kembali, ada mengulang, ada. Jadi a'adtuhu, ya. Huna, saya mengulanginya di sini, limunasabatihi lihadzal bab, karena kesesuaiannya dengan bab ini. Baik, alhamdulillah selesai. Sekarang nanti kita baru lanjutkan al-mahfudz bil harfi. Baik, ini juga sudah kita lewati pembahasannya, tapi di sini kembali dibahas, ya. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.